Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di Waalaikumsalam. seluruh Indonesia, selamat sore, semangat pagi Bapak Ibu. Baik yang terhormat Ibu Pipit Indrawati, yang terhormati Ibu Dona Yuliasari, yang pada sore hari ini terima kasih sekali sudah hadir eh, bertemu dengan kami, dengan teman-teman. Kita minta ilmunya ini Bu Dona, nanti minta tolong untuk diberikan ilmu berkaitan dengan membuat komik bahan ajar di Canva. Bapak Ibu guru peserta TOT Sagu Safa, hari ini adalah TOT hari keempat ya Bapak Ibu. Hari keempat ini merupakan hari terakhir untuk materi. Jadi besok sore ya, besok sore hari Minggu berarti itu sudah masuk di penutupan. Berarti Bapak Ibu ini habis itu sudah harus siap ini ya, sudah harus siap. Jadi mungkin mulai nanti sore, mulai nanti malam itu sudah bisa mulai merancang kira-kira paket pelatihan apa ini yang akan diambil. Ya, apalagi nanti setelah Dona menyampaikan materi berkaitan dengan komik, ini akan semakin bertambah pengetahuannya, kira-kira paket pelatihan apa. Apakah harus yang sudah disampaikan kemarin? Tidak harus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan membuat paket-paket pelatihan tersendiri ya. Tidak wajib menggunakan yang sudah materi yang sudah diterima. Tapi boleh Bapak Ibu mengembangkan materi-materi, paket-paket materi pelatihan yang nantinya bisa diseminasi di sekolah, wilayah, daerah, ya, atau sekolah, silahkan ya, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, eh, hari ini nanti Ibu Dona akan kami persilahkan untuk memberikan materi berkaitan dengan COVID. Nanti setelah itu ada tanya jawab dan nanti selanjutnya akan disambung berkaitan dengan feedback oleh Bu Pipit yang berkaitan dengan materi kemarin ya, materi kemarin terkait dengan teka-teki silang, karena saya lihat di grup TOT itu sudah lumayan luar biasa itu mengirimkan hasil karyanya. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan, simak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dona. Kepada Ibu Dona kami persilahkan. Maaf sebelumnya ini belum berdoa tadi ya. Oh, ini Pak gurunya lupa ini. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu sebelum mendapatkan ilmu ya, supaya ilmunya cepat nyampel dan barokah ya. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan kepada Bu Dona, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mr. Mung sebagai founder Sagu Safa, luar biasa sekali nih, satu guru satu akun Canva. Yang sama-sama kita hormati juga Ibu Pipit sebagai Educational Manager Canva. Sebentar saya pakai headset dulu. Berbahagia sekali saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu di sini dalam TOT Sagu Safa IGI, dan IGI ini luar biasa sekali. Saya merasa walaupun bukan pengurus, tapi saya sangat dekat dengan IGI karena beberapa episode Canva saya dan Kang Dero itu dengan IGI, walaupun bukan IGI pusat ya, tapi di IGI Natuna, dan di sini banyak sekali orang-orang hebat yang sudah bergabung di Canva. Kemudian sebenarnya ini adalah master-masternya, tapi Bapak Ibu percayalah bahwa kita di sini, saya tidak niat untuk mengajari, tapi kita belajar bersama ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di sini juga banyak rekan-rekan saya, ada yang duta rumah belajar juga, ada yang guru penggerak, ada semuanya. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu punya sesuatu yang baru yang bisa disampaikan, nanti kita berbagi ya, kita sharing aja. Oke? Dari ujung timur Sumatera sampai ujung barat nih ya, di Papua mungkin ada juga, karena TOT-nya adalah seluruh Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu satu kata saja. Tolong tuliskan satu kata saja di kolom komentar.
Ya, tuliskan satu kata nggak boleh banyak kata. Setelah ini saya mau kasih sayembara nih, atau mungkin nanti ya, boleh ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Tolong gambarkan satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu siang ini, ya, di weekend saat seperti ini. Bapak Ibu belajar bersama. Nah, benar kan, panas kan? Ada yang bilang panas, bahagia, semangat. Oh, semangat, bahagia, keren. Semangat. Oke. Enjoy. Oke. Lelah, lelah ya. Oke, motivated. Oke, ceria, happy, energik. Ada beberapa yang merasa perlu healing sepertinya. Bonfire. Wow, Pak Agus luar biasa. Itu bacanya bonfire atau bonfire ya? Itu api ya, Pak Rafino. Ibu Siva, jangan ngantuk karena setelah ini saya mau kasih sayembara, hadiahnya luar biasa, lumayan. Tersenyum, inspiratif, penasaran. Ayo, apalagi nih? Apalagi kira-kira satu lagi? Tidak ada, oke. Apa Jin? Apa Jin? Apa Kepo? Suaranya kurang keras, Bu Doni. Aduh, Bu Doni. Sebentar, Bapak Ibu, suara saya kurang keras kah? Saya sudah pakai mic. Dan di stage saya sudah pakai excited. Sudah jelas, Bu. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Nama saya Dona, Pak, bukan Doni, dan saya masih ibu-ibu ya. Kalau Doni itu biasanya Bapak. Dan rata-rata memang suka kebalik itu antara izin sholat. Simak nggak, Pak Agus? Silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi saya sudah bertanya dan banyak sekali yang sudah berinteraksi, sudah menjawab. Hari ini memang panas sekali. Memang di Jambi pun panas ya, mungkin di tempat Bapak Ibu juga panas, tapi kita tetap gembira seperti yang tadi disampaikan, kita tetap excited untuk belajar. Kanva ini luar biasa Bapak Ibu, pokoknya saya kalau diminta sama Mbak Pipit untuk mengisi Kanva, saya nggak akan pernah bosan. Ya, seperti juga yang pernah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mungkin ketahui, ya, kami mengadakan kelas-kelas Canva itu tuh tidak berhenti-henti karena apa ya, semuanya itu tuh bisa dibuat dengan Canva. Saya merasa jatuh cinta sekali dengan Canva. Ya, mudah-mudahan hari ini, siang ini kita bisa berbagi cinta itu, ya, from Canva with love gitu kan. Nah, Bapak Ibu tadi seperti yang saya janjikan, atau nanti saja ya, saya ingin memberikan satu tiket untuk pelatihan. Saya belum izin dengan Kang Dero, tapi gampang lah itu nanti. Satu tiket pelatihan, kita punya Canva level 4 nanti, ya. Nah, tapi nanti aja deh kalau begitu ya. Saya ingin menyapa dulu Mbak Pipit. Mbak Pipit, langsung ada yang bilang, Ibu Ike mau. Nanti Ibu Ike, sabar ya, nanti aja. Di tengah-tengah kegiatan. Halo Mbak Pipit, ini langsung saya atau akan ada review dulu tugas Mbak Pipit? Halo Bu Dona, langsung aja Bu Dona, monggo silakan. Oke, review tugasnya nanti berarti ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Hari ini materinya seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah kita akan belajar membuat komik digital. Nah, komik digital di Canva itu sudah difasilitasi sebuah fitur yang oke banget yang namanya adalah karakter builder. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuka, sudah pernah mengutak-ngatik, dan sudah beberapa komik akhirnya yang saya buat dengan karakter builder ini, ya, walaupun nanti masih versinya itu tuh karena masih perdana, Mbak, baru karakternya baru sedikit, nanti mungkin saya yakin, apalagi dengan mendengarnya Mbak Pipit, saya yakin nanti akan ditambahkan karakter-karakter di dalamnya. Ya, karena Bapak Ibu perlu ketahui, Canva ini sangat update sekali. Ya, karena ini penggunanya seluruh dunia, kemudian dia sangat melihat apa ya, momen-momen penting setiap hari. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Canva sekarang, Bapak Ibu sudah belajar membuat ribbon, Bapak Ibu sudah tahu membuat ribbon. Ini sebentar lagi kita mau lebaran, mau lebaran, terus puasa aja belum ya. Kita sebentar lagi mau Ramadan. Itu sudah banyak sekali template-template bernuansa Ramadan, ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut Ramadan, dan itu benar-benar up to date. Maksudnya bukan Ramadan tahun lalu, tapi tahun ini 1443 Hijriah ya, dan itu sudah ada di Canva. Ya, bagaimana tidak update, bagaimana tidak up to date, dan bagaimana saya dan Bapak Ibu semuanya itu tidak cinta dengan Canva ya. Izin sekarang saya akan share screen. Kita mulai keseruan kita bagaimana kita membuat komik dengan Canva. Bapak Ibu, sebentar saya akan. Nah, Bapak Ibu melihat di sini, ini adalah storyline yang saya buat khusus untuk hari ini ya. Jadi kemarin-kemarin sudah buat juga komik digital, storyline-nya berbeda. Apakah kita perlu membuat storyline seperti ini? Ya, tidak harus Bapak Ibu, tidak harus benar-benar ada
panel slide, ada table-table seperti ini, nggak harus. Tapi Bapak Ibu perlu buat rincian, paling tidak Bapak Ibu ingin menuliskan tentang apa. Ya, biar nanti komiknya itu tuh nggak melenceng kemana-mana, biar Bapak Ibu nanti per slide-nya itu paham apa yang akan dituliskan. Begitu ya. Nah, ini komik pembelajaran oleh saya. Topiknya adalah tentang gelombang bunyi. Karena kita janjinya hari ini kita belajar buat komik materi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu pilih satu buah materi, ya, materinya bebas yang Bapak Ibu ingin dibuat menjadi sebuah komik. Ya, kalau saya gelombang bunyi nih, kemarin saya pernah membuat usaha energi, kemudian juga pernah membuat tentang panas ya kalau nggak salah ya, terus matematika ada beberapa lagi ya, banyak sudah. Nah, sekarang tentang gelombang bunyi, ini mata pelajarannya adalah mata pelajaran fisika, target pembacanya adalah kelas 11 SMA. Tujuannya, jadi melalui dialog karakter, pembaca dapat memahami tentang sumber bunyi dan macam-macam gelombang bunyi. Jadi poinnya adalah ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak menghilangkan esensi komik itu sendiri, bahwa komik itu adalah sebuah dialog ya. Kemudian komik itu ada gambar-gambar, tapi di dalamnya kita selipkan materi pembelajaran. Itu yang menjadikan media pembelajaran ini adalah media pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa-siswa kita. Ya, tujuan kita kan seperti itu ya. Kita berpikir, kita mencari media-media pembelajaran. Itu kan tujuannya bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi juga untuk menyenangkan siswa-siswa kita, gitu ya. Saya pilih nama tokohnya Ana dan Ani. Kemudian ini ada sinopsisnya, ya. Dari sinopsis ini aja kita bisa melihat nanti apa-apa aja sih yang ada di dalam komik, gitu ya. Ini ceritanya Ana dan Ani, dua kakak adik. Nih, berarti di rumah ya. Ini anak dua kakak adik, anak kakak tertua, Ani adiknya. Ana saat itu sedang duduk di kamar dan memutar tape recorder dengan sangat kencang. Ani yang merasa terganggu mendekati kamar dan meminta untuk dikecilkan. Kemudian Ani bertanya kepada Ana, mengapa walaupun di kamar Ani bisa mendengar bunyi yang terjadi. Kemudian Ana pun menjelaskan. Secara singkat, sinopsisnya seperti itu. Kemudian ada beberapa panel. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada panel 1, panel 2, panel 3, panel 4. Ini harusnya panel 5, kenapa langsung panel 8? Panel 5, kemudian ini adalah panel 6. Nah, ya. Dan masih ada beberapa typo-typo di sana sini. Bapak Ibu tidak harus, sekali lagi saya ingatkan, tidak harus Bapak Ibu membuat storyline seperti ini, tapi silakan bikin oret-oretan, ya, silakan bikin oret-oretan agar komik yang Bapak Ibu buat itu bisa runut, bisa jelas, bisa tidak melenceng kemana-mana sesuai dengan keinginan. Oke, ini saya sudah memperlihatkan komiknya, storyline-nya kepada Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke Canva-nya. Ya, kita sudah punya panduan. Ibaratnya ini adalah panduan. Oke, saya akan masuk. Sudah siap Bapak Ibu? Saya lihat di sini dulu. Kalau sudah siap boleh tuliskan siap, ya. Maaf baru join karena baru nyampe rumah. Siap, Mangga. Apakah Bapak? Oke, sudah pada siap. Sip, kita mulai, ya. Jadi untuk membuat sebuah komik di Canva, Bapak Ibu tidak harus memulai dari nol. Siap, Miss Dona, siap. Oke, siap. Nah, kita mulai. Untuk membuat sebuah komik di Canva, Bapak Ibu tidak harus memulai dari nol, menggambarnya, ya. Karena kan kalau kita dulu, kalau saya pribadi dulu berpikir, kalau mau bikin komik berarti harus pinter gambar gitu kan. Kalau bikin komik itu berarti kita harus bisa menulis atau menggambarkan di buku, kemudian harus seperti apa. Kemudian kalau misalnya yang sudah digital setelah digambar itu tuh baru di convert lagi di laptop ya, seperti itu. Tapi dengan Canva Bapak Ibu itu simple banget. Simple banget. Ini dia sudah menyediakan, Canva ini sudah menyediakan semuanya seperti yang saya bilang tadi. Mulai dari apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya, pokoknya bisa ada di sini ya. Nah, sekarang ini kita mau bikin komik. Maka di sini kita tinggal ketik saja komik. Dia akan mulai
dia akan memberikan berbagai template untuk komik. Nah, ini dia ya. Ini ada tulisan buat komik kosong, berarti kita mulainya dari komik yang sudah komik yang nol ya. Jadi kita yang rangkai sendiri. Kemudian kalau tidak mau, tadi kan kali itu 50 ribuan deh. kalau tidak mau, Bapak Ibu bisa menggunakan template yang sudah ada. Nih, template-nya itu tuh puluhan ratusan ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini tuh, template-nya itu tuh udah macam-macam, udah banyak banget, dan kita bisa menggunakan dengan free. Oke, tuh lihat ya. Nah, tuh. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu tidak menggunakan template yang sudah ada, tapi kita bikin dari nol ya. Nah, bagaimana caranya membuat komik dari nol? Saya akan ambil panelnya saja. Yang ini nih, ini template kosong. Saya akan ambil panelnya. Panelnya berarti panel-panel kosong seperti ini, komik strip 6 panel kosong. Tuh, ya. Ini oke ya Bapak Ibu ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka yang seperti ini, Mbak Dona, saya mau bikin komik, tapi komiknya itu per halaman, bisa nggak? Bisa banget. Jadi satu slide ini Bapak Ibu cuman bisa letakkan 2 sampai 3 panel, begitu ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu buat banyak-banyak panel. Kalau ini kan panelnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Mbak Dona, saya mau bikinnya yang cuman 2 panel aja, bagaimana caranya? Ya bisa. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin yang 2, Bapak Ibu tinggal hapus saja kan. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu tinggal hapus, kemudian Bapak Ibu geser kotaknya. Nah, kemudian kita satukan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu sekarang mau bikin berapa slide, mau bikin berapa panel, itulah gunanya tadi kita punya storyline atau panduan. Ya, panduannya tidak harus bagus, panduannya Bapak Ibu boleh coret-coret aja. Di slide pertama maunya seperti apa ceritanya, di slide kedua mau cerita seperti apa, di slide ketiga mau cerita seperti apa, itu bebas. Oke. Materi pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tadi saya judulnya itu adalah gelombang bunyi materi fisika target pembaca kelas 11. Itu kita bisa taruh di bagian atas sebagai judul kita. Oke. Ini akan saya kecilkan. Saya geserkan ke bawah sehingga saya punya bagian atas ya. Saya klik teks. Kemudian di sini tambahkan sedikit teks isi. Nah, di sini bisa kita taruh judulnya adalah gelombang bunyi. Oke, kalau misalnya nggak suka bentuk huruf open sans slide, Bapak Ibu bisa ganti ya. Biasanya saya suka cari jenis hurufnya itu kartun atau komik. Kartun biasanya ya, kartun. Nah, ini nih yang muncul. Akan muncul di sini jenis-jenis huruf yang cocok untuk ini ya, untuk di komik. Nah, saya suka pakai yang ini nih, Pak kaki nih. Tuh, ya, tinggal kita gedein aja. Oke. Nah, sudah gelombang bunyi. Dulu nanti kalau misalnya mau tulis namanya boleh di sampingnya, ya. Ini tinggal dikecilin saja seperti ini. Kemudian Bapak Ibu mau tulis nama di sebelahnya, tambahkan sedikit teks isi oleh gitu ya. Oke. Geser ke sebelahnya. Ketika Bapak Ibu mendesain, pastikan garis-garis pembantunya aktif ya. Jadi rata. Dan kita bisa gunakan yang sama ini, atau Bapak Ibu mau gunakan yang berbeda, yang ini. Tapi pastikan seperti yang disampaikan oleh Mbak Pipit, itu dalam satu desain itu jangan terlalu banyak huruf, jenis huruf ya. Itu maksimal 3 jenis huruf. Oke. Nah, sudah judul, kemudian sudah nama. Sekarang kita akan mulai. Di panel 1 katanya apa?
Ya, ini sampul komiknya. Sampul komiknya judulnya ada judul komik pembelajaran, topik. Oh, berarti dia pakai cover ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia pakai cover, berarti kita tidak butuh panel dulu. Panel, 2 panel, cukup 1 saja. Dibuat seperti ini. Ini saya geser. Saya taruh di bagian bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang gelombang bunyi, ya biasanya itu gambar apa? Bapak Ibu bisa ambil gambarnya di elemen. Saya akan cari di elemen, itu saya kasih keyword bunyi. Izin ya, Bapak Ibu, saya mute dulu. Tuh, banyak ya, Bapak Ibu bisa ngambil yang ini. Atau ini ada, atau sound out. Bapak Ibu, suara saya aman ya? Karena saya mendengar, apa sih namanya ini? Saya mendengar seperti suara-suara yang tidak aman. Takutnya suara saya nggak aman. Aman, Bu. Oke, terima kasih. Oh, ini ada background-nya, nggak cantik. Kita, ya, itu ngomong sama saya. Berbicara dengan siapakah? Saya kasih cover ini. Kemudian di elemen saya mau kasih ini ya Bapak Ibu ya. Saya mau kasih karakter dewasa. Nanti kita akan gunakan karakter builder, tapi karakter builder itu kan hanya ada anak-anak ya. Jadi saya akan ambil karakter yang dewasanya yang pakai ini, pakai hijab. Seperti ini. Oke, jangan gagal fokus dengan elemen saya yang bling-bling, apakah nanti bisa? Ya tergantung ya. Kalau komik Bapak Ibu nanti mau Bapak Ibu jadikan sebagai video, ya, jadi video berjalan itu akan aktif. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin downloadnya dalam bentuk PDF, itu nggak akan aktif. Oke, saya akan ganti background belakangnya. Warnanya menjadi Tosca. Oke. Kemudian saya copy dulu semuanya di blok. Kemudian saya geserin pas ke tengah. Nah, oke. Nah, sudah Bapak Ibu, simpel banget bikin covernya. Kalau Bapak Ibu mau tambah yang lain di belakangnya ini boleh banget ya. Bebas Bapak Ibu untuk memilih elemen-elemen. Bapak Ibu mau tambahkan kursi, kamar, apa segala macam, boleh. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan speaker juga, itu Bapak Ibu bisa ambil di sini. Nah, misalnya saya mau pakai speaker ini. Oke, sudah jadi ya cover kita ya. Nah, panel pertama di sini ada tulisannya, ya. Di sini ada tulisan mata pelajaran fisika kelas 11 ya. Itu Bapak Ibu bisa tambahkan. Ini gelombang bunyi mata pelajarannya di bagian bawahnya berarti. Sini ya, saya tuliskan mata pelajaran fisika. Oke, kelas 11. Nah, oke. Kemudian selanjutnya,
Ini kekecilan. Kalau menurut saya, gedein dikit deh. Oh. Ya, tambahkan elemen line sedikit lagi. Line. Atau garis. Saya akan pilih line yang ini. Taruh di bawah sini. Oke. Oke. Ya, cover kita udah jadi, Bapak Ibu. Saya akan lanjut ke halaman kedua. Bapak Ibu, kalau misalnya ini menurut Bapak Ibu masih kurang masih kurang simetris, kita bisa kelompokkan dulu. Ini saya kelompokkan, jadi dianya nggak akan pindah-pindah. Baru kita letakkan di tengah, pas di tengah tuh. Kelihatan ya kalau dia pas-pas di tengah karena ada garis pembantunya. Tuh ya, baru kita lepas. Oke, sekarang slide kita tambah halaman. Di slide kedua ceritanya tentang apa sih? Jadi slide kedua itu Ana sedang kamar memutar musik dengan kencang. Jadi kita akan posisikan si Ana lagi di kamar, ada tape recorder yang sedang hidup, gitu ya. Jadi ini kamarnya si Ana kita posisikan. Kita akan bikin biar dia banyak slide-nya. Kita bisa bikin satu panel itu satu slide ya. Oke. Dan kalau mau, ini kita bisa copy, biar sama dengan atas. Nah, ya. Kemudian kita akan bikin kamarnya si Ana. Bapak Ibu bisa, dengan Canva, Bapak Ibu bisa mendesain kamar impian. Seperti apa? Ya, Bapak Ibu tinggal ketik saja di elemen, kamar. Nih, ada muncul langsung ya. Seperti apa kamar yang Bapak Ibu inginkan, itu tuh udah ada. Oke, saya akan pilih satu. Ada tempat tidur. Tapi di sini tempat tidurnya miring. Oke, boleh deh saya taruh miring di sini tempat tidurnya. Santai ya, kemudian kita akan taruh di sini. Tempat duduknya dia nanti. Ini saya balik horizontal. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita mundurkan. Oke. Sekarang mau saya cari lantai. Tuh, banyak. Bapak Ibu bisa gunakan lantai yang mana saja. Misalnya saya mau pakai lantai kayu. Oke, ini bisa kita mundurkan. Kemudian biar pas kita pangkas ya. Oke. Kemudian apalagi nih? Ya, tempat tidurnya sudah, lantainya sudah. Kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini, lantainya gede banget gitu ya. Memang ada lantainya segede-gede gini. Itu bisa di ini ya. Bisa kita cari yang lebih kecil. Karena walaupun ini tadi nggak pas segini ya. Walaupun Bapak Ibu membuat kartun, ya usahakan kartunnya itu tuh seril mungkin. Jadi benar-benar real. Saya mundurkan deh. Nah, sip. Oke. Tempat tidurnya saya gedein. Sekarang saya letakkan rak untuk coba ada nggak, atau lemari pendek gitu kan. Untuk meletakkan apa? Untuk meletakkan tape recorder. Coba yang ini. Nah, ini oke banget nih. Di sini kita taruh. Tapi posisinya saya balik saja. Tuh. Oke. Baru ini kayak
Dapur deh ya. Nggak mungkin lah, masa ada dapur. Saya ganti. Diminta rak, dikasihnya rak dapur. Berarti kita kasih. Nah, ini oke nih. Sini tinggal kita geser saja. Pangkas. Baru kita mundurin. Nah, baru di atasnya kita kasih, ini ya Bapak Ibu ya, tape recorder. Zaman nggak sih masih tape recorder? Sekarang biasanya ngidupin musik pakai apa Bapak Ibu? Pakai tape recorder. Oke, DVD gitu ya. Nggak ada zaman lagi ya pakai tape recorder. Mungkin TV kali ya. TV, musik, televisi. Saya akan ambil televisinya. Nah, yang ini. Oke. Kemudian di sampingnya itu speaker ya. Speaker aktif. Apa gambar speaker? Nah, yang kayak gini nih. Oke, ini. Kemudian saya akan cari di sini foto BTS. Tapi saya ambil yang BTS lagi konser. Coba kita lihat ada nggak? BTS-nya keluarnya behind the scene. Korea. Coba kalau Korea. Malah yang ini. Nggak seru nih. K-pop. Nah, saya ambil satu. Oh, mungkin bisa kita cari di sini K-pop konser ya. Oh, nggak ada konser. Nggak ada deh. Kita ambil. Saya ambil yang ini. Biar real, saya ambil yang foto ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngambil yang kartun jadinya nggak real. Walaupun yang lainnya kartun, nah gambarnya saya bikin ini. Oke, kemudian, nah sekarang ini adalah part yang paling penting, adalah karakternya si Ana. Oke, saya tadi bilang kalau adiknya, kita bisa pakai yang namanya karakter builder. Karakter builder itu ada di sini ya. Titik 3 lainnya, kemudian di sini ada karakter builder. Bapak Ibu bisa membuat berbagai karakter sendiri di sini, ya. Nah, ini kalau misalnya saya pakai yang ini nih, oke. Kemudian saya mau dianya lagi teriak-teriak, saya ganti mukanya nih bisa seperti ini. Nah, tuh Bapak Ibu langsung berganti. Kemudian gambar ininya bisa langsung seperti ini. Ini seperti dia lagi berjoget gitu kan. Nah, bisa klik selesai. Kalau udah selesai, kemudian ini izin Bapak Ibu, mudah-mudahan suara saya masih aman ya. Nah, ini dia lagi joget-joget nih di depan ini. Sini ya, dia lagi joget-joget. Tuh. Oke. Joget-joget, kemudian kita ambil di sini gelombang bunyi ya, gelombang. Jadi seakan-akan ada. Nih ya, jadi ada yang seperti ini, kita bisa gunakan gelombang bunyinya. Mau yang mana yang digunakan, Bapak Ibu bebas ya. Saya pilih yang ini saja. Nih. Untuk menunjukkan bahwa ada musik yang hidup gitu kan. Tuh.
dari sini. Jadi hidup dia kan. Ya, Bapak Ibu kalau ingin memberikan narasi, ya, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini narasi. Biasanya kalau narasi itu di komik itu kan pakai elemen kotak ya. Nah, kita bisa tambahkan elemen kotak. Biar orang-orang paham gitu kan. Kita bisa pakai elemen kotak. Seperti ini. Kalau enggak, elemen kotak yang biasa aja. Dibentuk ya. Kita ambil dibentuk. Kita ambil ini. Nah, kita letakkan di sini ya. Hah? Nah, ini kita tuliskan teks di sini. Oke, tadi ceritanya apa? Di panel 1 tadi ceritanya adalah Ana sedang di kamar memutar musik dengan kencang. Nah, ini ya. Jadi ini akan saya copy. Kemudian saya tambahkan di sini. Bapak Ibu, suaranya mengganggu. Maaf ya, berisik ya. Sebentar, saya ganti posisi ya Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu, suara saya aman? Nah, ini baru jelas itu. Mohon maaf. Oke, saya lanjut ya. Ya, Jadi ini tadi saya tinggal copy aja nih. Copy yang dari saya bikin di sini. Kemudian kan tadi saya sudah punya bentuk font. Nah, kita bisa gunakan bentuk fontnya itu. Ya. Nih saya tinggal blok. Kemudian di sini saya ganti fontnya tadi saya pakai yang ini. Nah, oke. Gitu, ya. Kalau menurut Bapak Ibu ini font tidak kelihatan atau tidak terbaca dengan baik, Bapak Ibu bisa mengganti. Ya. Saya nggak suka fontnya Mbak Dona, saya boleh ganti yang lain nggak boleh gitu ya. Ini kan merupakan selera masing-masing. Ya, Ana sedang di kamar memutar musik dengan kencang. Ini ada musiknya aktif, kemudian ini juga ya, kemudian dia sedang berjoget-joget. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide kedua, panel kedua. Oke, karena panel kedua dia posisinya itu masih di kamar, minta Ana mematikan suara. Jadi kita akan bisa menggunakan bentuk kamar yang sama ini. Ya, kita tinggal duplikat saja Bapak Ibu, duplikatkan halaman, ya. Kemudian kita tinggal apakah ini mau dibalik, jadi nggak seperti dianya tidak seperti biasa aja. Kemudian ini kita bisa pindahkan seperti ini, ya. Dia lagi di atas tempat tidur gitu kan. Sekarang dia naik-naik ke atas tempat tidur, joget-jogetnya. Tapi yang ini kita bisa hilangkan lagi. Sekarang muncul si adeknya. Ya, adeknya itu, ini si Ana agak gedein dikit ya. Adeknya itu kita bikin pakai, kalau Bapak Ibu mau gunakan karakter builder juga, mangga ya, dipersilakan ya. Kita akan bikin yang berbeda. Nih, ini adeknya. Kemudian saya pakai ekspresinya, adeknya lagi marah. Ini. Kemudian saya ganti bajunya biar nggak sama. Ini. Oh ya. Kalau sudah selesai, atau yang ini deh. Nah,
Saya klik selesai. Keren ya. Jadi karakter builder ini enak banget. Apalagi kalau misalnya banyak karakternya ya. Nah, ini saya tinggal kecilin. Tapi karena dia di atas, karena dia di depan ya, di depan tidak terlalu ini, tidak jauh di belakang sana, jadi saya bisa buat dianya agak besar. Oke. Sekarang tinggal kita berikan ini ya, kita berikan balon teks ya. Balon teksnya itu Bapak Ibu bisa ketik di elemen, Bapak Ibu tuliskan di sini balon teks. Nah, seperti ini ya, akan muncul banyak jenis balon teks. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jenis-jenis balon teks ya. Balon teks untuk ketika dia berbicara, balon teks ketika halo Bapak Ibu, saya termute. Aduh, dari tadi saya ngomong sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi balon teks itu ya bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan keadaan dia. Misalnya dia sedang berpikir, maka balon teksnya berarti bulat-bulat. Kalau dia sedang ngomong, Bapak Ibu bisa gunakan balon teks yang seperti ini. Kalau dia lagi marah, Bapak Ibu gunakan balon teks yang kayak gini ya. Jadi itu disesuaikan. Nih. Tuh, ya. Saya bisa taruh ke sini. Kemudian karena dia adiknya lagi marah ya. Jadi kita bisa ganti teksnya. Kita tulis teksnya di sini. Biar sama nih, saya tinggal copy aja teks yang ada ke sini. Oke. Saya taruh di sini. Kemudian nanti kita tinggal copy yang dari storyline kita tadi. Storyline kita tadi itu dianya ngomong gini nih. Kakak, tolong dong dikecilkan suaranya, aku lagi belajar. Gitu kan. Oke, kita copy. Kemudian di sini kita tempelkan aja. Nah, gitu. Ya, jangan lupa ini ada bulat-bulatnya harus kita hapus. Saya gedein dikit ya, biar jelas. Tuh. Kakak, tolong dong dikecilkan suaranya, aku kan lagi belajar. Dikecilkan. Nih. Dikecilkan suaranya, aku lagi belajar nih. Oke. Oke, sudah selesai. Slide ketiganya sudah. Sekarang posisinya masih di kamar. Kalau posisinya, ini kayaknya posisinya masih terus di kamar ya sampai selesai ya. Jadi kita cukup bikin satu aja di slide pertama untuk kondisi kamarnya, ya. Baru kita duplikatkan lagi, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau ini saya duplikatkan ya. Tapi kita mau ini posisinya misalnya seperti ini. Jadi saya akan fokuskan di sofanya gitu ya. Saya fokus di sofanya. Ini masih saya gunakan tapi kita taruh di pinggir banget. Ini bisa kita pangkas. Nah, seperti itu. Jadi terlihatnya cuma setengah. Ini juga saya pangkas. Pangkas. Oke, kemudian ini juga saya pangkas. Nah, ini suaranya sudah hilang, ya. Jadi ini sudah hilang. Kemudian ini juga kita pangkas karena posisinya tadi kan di pinggir.
Oke. Kemudian kita fokus di sini. Nah, ini berarti harus digedein. Kemudian ini diginiin di sini. Nah, ya. Jadi posisinya seperti ini, agak besar sedikit karena yang lainnya sudah maju. Dia masih kamar yang sama, tapi seperti angle-nya berbeda gitu loh ya. Nah, sekarang si Ade, ini kita posisikan duduk dengan karakter builder juga. Dilihat ya bentuk rambutnya yang mana. Tadi saya pakai yang ini adeknya. Saya gunakan bajunya jangan berubah. Bajunya bati ini tadi. Nah, dia dalam posisi duduk lagi. Nah, tuh sama ya, tapi dia lagi posisi duduk. Mukanya seperti apa? Mukanya apakah dia tersenyum, apakah dianya masih marah? Ya, kalau tadi marahnya yang ini, sekarang marahnya yang ini. Nah, oke, kalau sudah kita klik selesai. Kalau sudah selesai, kita posisikan ya dianya duduk. Jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini dianya besar banget, ya kan, raksasa, nggak cocok. Sekarang kita taruh dia posisinya duduk di sini. Oke. Tuh, menapak deh kakinya. Nah, sekarang si kakaknya. Kakaknya kan tadi dianya rambutnya yang itu, bajunya yang itu. Oke. Sekarang kita pakai si kakaknya ini. Bajunya ganti. Dia ini. Terus kita klik selesai. Oke, tapi kita balik. Jadi baliknya menghadap adiknya. Tuh. Ya. Oke. Di sini tapi kita mundurkan. Oh, berarti yang ini yang kita majukan. Ya, baru sekarang kita kasih balon teks ya. Kecilin dikit deh adiknya. Popanya juga dikecilin. Nah, sip. Sekarang balon teks. Kita pakai balon teksnya lagi, balon teks yang biasa. Teks. Elemen balon teks. Nah, ini dia. Karena si kakaknya lagi ngomong, jadi pakai karakter balon teksnya yang biasa saja. Kemudian adiknya juga nggak terlalu marah-marah lagi, jadi kita pakai balon teksnya. Bapak Ibu biar sama, balon teksnya boleh di copy aja ya. Jadi ini saya copy, Ctrl-C, Ctrl-V, kemudian saya balik. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini balon teks untuk adiknya, ini balon teks untuk kakaknya. Kemudian kita copy aja yang ada di sini. Oh, tadi ada di bagian panel yang pertama itu masih ada ya. Aduh, iya maaf deh, kamu di kamar aja sana. Aku udah di kamar tapi masih berisik. Iya, aku kecilkan. Oh, itu masih ada teks. Nah, itu bisa taruh di sini nih. Kakak, tolong dong kecilkan suaranya. Aku lagi belajar nih. Nah, dia menjawab berarti ya tadi nih. Dia menjawab. Ini saya akan copy teksnya. Di sini. Nah, pastikan ketika membuat teks itu jangan sampai teks yang Bapak Ibu buat itu melebihi kayak gini ya, melebihi balon teks. Ya, ini saya nggak bisa gini ini ya. Nah, baru bisa. Tapi ternyata tulisannya beda. Tapi bagus juga ini ya. Ini Mary Kate
Mary Kate. Saya ganti tulisan Mary Kate deh. Cari di sini Mary Kate. Jadi apa namanya, si Canva ini kadang-kadang emang itu seperti ajaib banget. Dia bisa menentukan ini yang cocok pakai ini, kamu cocoknya pakai ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini nanti kita akan ganti semuanya tulisan Mary Kate. Sekarang, aduh iya maaf deh, kamu di kamar aja sana. Masih ada nih. Aku udah di kamar tapi masih berisik. Nah, ini tadi yang pertama, kemudian dibalas, kemudian di bawah sedikit, ke bawah sedikit. Jadi seperti itu ya aturannya ya. Jadi yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, itu kita bisa cek. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek bagaimana pengaturannya. Ini saya copy lagi dari sini. Tuh. Nah, seperti ini ya. Kemudian lagi enggak? Iya, aku kecilkan. Nah, masih ada terakhir ya. Ini berarti saya masih pakai balon teks yang ini. Oh, copy dari sini. Enak ya. Jadi kalau kita sudah punya storyline, itu Bapak Ibu tinggal kecil-kecil, tinggal copy-copy aja sih. Tuh. Nah, oke. Dia harus mundur. Ternyata tulisannya yang harus maju. Karena kalau komik kakak beradik kan nggak mungkin ini ya bahasanya saya kamu gitu kan. Oh. Kak, bunyinya bisa sampai kamar aku ya. Kepencet. Saya pikir ada masalah apa gitu kan, loh kok recordingnya stop gitu kan. Iya, ini kan sumber bunyinya dan bunyinya bisa merambat melalui udara. Oke, nah sekarang pas di bagian slide berikutnya itu adalah kondisi di mana si kakaknya ini menjelaskan. Ya, nih. Dan yang kedua, itu si adiknya ini bisa Bapak Ibu singkirkan, singkirkan. Kemudian si anaknya ini Bapak Ibu edit lagi duduk ya, atau lagi berdiri boleh. Kita lihat karakter buildernya yang cocok yang mana. Ini yang terakhir untuk penjelasan. Kemudian di komik ini saya bikin ada slide assessment. Ini bukan Jun dan Jin, Anda dan Ani. Ada slide assessment. Assessment-nya tidak semua bunyi bisa didengarkan oleh manusia. Jelajahi internet dan buat rangkuman mengenai bunyi berdasarkan frekuensinya. Biar lebih oke, rangkuman bisa dibuat dalam infografis Canva ya. Nah, itu kita klik duplikatkan lagi. Sekarang si adiknya hilang. Kemudian ini kakaknya juga berubah nanti. Nah, ini nggak usah. Kemudian ini kita hilangkan juga. Nggak usah hilang ya. Nggak apa-apa deh hilang. Kemudian kita mau bikin kakaknya terakhir. Kakaknya lagi berbicara.
pakai yang ini, kemudian bajunya ini ya, kemudian mulutnya dia lagi ngomong ini. Oke, sekarang klik selesai. Nah, kita bisa taruh di sini kayak gini. Oke, kemudian ini si kakak, kita balik. Kemudian kita tinggal kasih agak gede dikit. Oke, dari sini. Nah, oke, sip. Nah, selesai nih. Udah oke, Bapak Ibu, kita bisa taruh dianya di sebelah atau di sebelah sini, bebas ya. Ini menurut saya ini udah selesai nih komiknya sampai halaman 8. Kalau mau Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu bisa unduh dalam bentuk PDF ya. Bapak Ibu silakan unduh dalam bentuk PDF, atau kalau Bapak Ibu mau jadikan dianya flipbook itu bisa banget ya. Nah, di Canva ini ada apps Mesh-nya Canva, itu di sini ada yang namanya sebentar saya akan cari bersama-sama. Tampilan Canva sekarang agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Biasanya titik tiganya itu ada di luar. Kemarin ada yang nanya, Mbak Dona, kok saya nggak punya tombol unduh lagi? Ada Bu, di dalam bagikan. Ya, dan di sini ada apps Mesh Canva. Apps Mesh Canva ini kan macam-macam. Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya Heyzen untuk flipbook, atau Bapak Ibu bisa gunakan lagi Publu juga, tapi memang dianya trial ya. Jadi 7 hari itu hanya bisa digunakan 7 hari. Atau Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi yang lain ya, yang di luar Canva. Misalnya Bapak Ibu bisa gunakan PDF Flipbook dan lain-lain untuk menjadikan dianya sebagai komik yang benar-benar bisa dibolak-balik gitu kan, komik digital ya. Nah, saya akan coba, mudah-mudahan masih bisa nih saya gunakan yang Heyzen. Sebentar. Ini dia Heyzen Flipbook. Saya klik gunakan. Semua halaman saya pilih simpan. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, ada pilihannya, lihat di Heyzen Flipbook. Heyzen atau Heyzen, nanti Bapak Ibu bisa tolong benarkan pembacaan saya. Oke. Kita lihat di sini sedang berproses. Oh, nggak bisa, Bapak Ibu. Katanya kalau Heyzen ini harus 5 aja. Saya sudah menggunakan 5 kali di sini. Jadi nggak bisa ya. Untuk akun saya yang ini nggak bisa. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ya. Nanti, oh ini masih bisa ternyata. Cuman 5. Jadi 5 flipbook. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Dadah. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman... Wah, ada yang kosong ternyata nih. Kita coba lihat apakah memang ada halaman kosong saya. Oh iya, benar. Di halaman kosong, di halaman 6-nya. Tuh. Ya. Nah, ini halaman terakhir.
Sebenarnya Bapak Ibu bisa kasih cover belakang ya. Jadi cover belakangnya itu tuh boleh polos saja. Jadi ketika Bapak Ibu bikin cover belakang itu nanti di bagian belakangnya boleh dituliskan desain by siapa dan lain-lain. Cakep ya, keren banget. Ini Bapak Ibu bisa gunakan, berikan kepada anak didik Bapak Ibu. Tapi ingat kalau misalnya pakai apps Smash, Hezin tadi yang seperti yang saya bilang itu dia minimal 5, cuma bisa 5. Kalau Publu malah cuma 7 hari ya. Di sini ada juga Publu. Nah, kalau di tempat lain itu banyak sekali ya. Ada yang flipbook generator, ada yang flipbook PDF, tapi itu Bapak Ibu harus unduh dulu dalam bentuk PDF. Kalau misalnya kita mau gunakan aplikasi lain di luar Canva ya, itu boleh ya, dipersilakan. Oke, demikian materi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Luar biasa Ibu Dona. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa ini Bu Dona. Mantap sekali materinya. Keren banget tuh teman-teman peserta di chat rame sekali. Keren, pengen, mantap. Wis, pokoknya bahagia semua. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi ini, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan. Oke, ini ada Pak Faisal. Silahkan Pak Faisal. Mic-nya bisa dinyalakan. Ya. Terima kasih, Mr. Mung. Ya, begini, Bu Dona ya. Awalnya sebenarnya saya ingin bertanya, tapi langsung saya praktekkan ternyata memang nggak bisa. Awalnya kan kenapa setiap buat karakter kok selalu buat baru? Kan kenapa tidak langsung copy saja, tinggal rubah wajahnya misalnya dari marah. Awalnya kan adiknya marah ya. Dari marah ke senyum atau apalah, tinggal copy saja, ganti wajahnya selesai. Ternyata di copy kok nggak bisa ya. Dia mungkin iya, mudah-mudahan didengar Canva nih. Nantinya bisa di copy, tinggal ganti wajahnya aja, bisa diedit ya, tinggal ganti ekspresi. Karena kalau harus buat dari baru, seperti Bu Dona tadi bilang, harus ngafalin dulu bajunya apa. Udah dikasih jempol sama Bu Pipit, berarti itu nanti akan dibenerin tuh sama bukan ditambahin. Oke, terima kasih Bu Pipit. Sekedar masukan saja karena tadi langsung saya praktekkan, Bu Dona selalu nggak bisa. Selalu buat karakter baru, kenapa nggak langsung copy aja? Ternyata memang nggak bisa. Terima kasih. Itu aja Bu Dona. Terima kasih. Terima kasih Mr. Mung. Siap, terima kasih. Perlu tanggapan ini buatan Bu Pipit apa enggak? Ibu Pipit udah oke, berarti setelah ini nanti akan ditambahkan. Oke. Sama mungkin baju atau kan karakternya seperti yang tadi saya bilang mungkin bisa ditambahkan. Mbak Pipit nanti malam langsung lembur ini. Terima kasih Pak Faisal idenya. Sama-sama Ibu. Oke, silakan. Betul kan nambah tokoh karakter. Iya, nambah tokoh karakter. Itu memang keren banget karakter builder itu Mr. Mung. Ya, cuma memang karena masih baru, ini baru banget loh. Jadi baru launching tahun ini kalau nggak salah ya Mbak Pipit ya. Tapi udah seperti itu tuh udah oke banget. Nanti mudah-mudahan ditambahin lagi seperti tadi saran-saran dari teman-teman. Oke, mangga Mr. Mung lanjut. Ya. Baik Bapak Ibu silakan. Oh ini ada Pak Rafino. Pak Rafino silakan Pak Rafino. Tokoh karakter berhijab. Banyak ya maunya ya Bapak Ibu ya. Nambah badan yang Ya. Nanti Mbak Pipit akomodasi Bapak Ibu semuanya. Rafino tadi mau tanya? Cek. Halo? Oh enggak jadi? Enggak, Pak. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Atau sudah jelas semua ini? Atau ada yang sudah jadi sambil kerja mungkin kan? Ya memang ini butuh ketelatenan juga ini Bu Dona. Iya, tapi seru banget sih Mr. Mung. Kita bisa mendesain padahal aslinya kita nggak bisa mendesain dengan Canva.
dengan Canva itu semuanya bisa dibikin. Kita bisa bikin Betul. rumah impian, bisa bikin kamar impian, walaupun hanya dalam gambar. Nah, itu nanti kalau perlu ada Ya. tambahan lagi. Tadi kan ada apa permintaan request untuk yang berjilbab atau mungkin nanti perlu tambahan si pembuatnya foto langsung tiba-tiba berubah menjadi karakter. Wah, Oh, itu bisa dengan lagi ya. Bitmoji sebenarnya ya. Di Heeh. Canva itu ada Bitmoji sekarang Bapak Ibu, tapi mungkin nanti bisa langsung foto dijadikan sebagai kartun Oh, ya gitu. dengan Bitmoji. Tapi nanti ya Mbak Pipit ya edisi lain. Oke, ini ada Ini Pak Pak Idham Kasmadi. nih ada saran ya, Pak Iya. Idham Siruna nih. Mungkin perlu perhatian jarak baris tulisan biar tidak terlalu renggang. Oke, siap. Nanti bisa dikondisikan untuk tulisan. Mangga, Pak Mung. Pak Kasmadi, baik Pak Kasmadi silakan. Makasih Pak. Saya tadi mencoba praktekkan ngambil gambar dari luar Canva karena karakter dewasanya nggak ada di situ ya, karakter anak-anak semua. Sementara kalau SMA itu di kelas 12 kan sudah pada dewasa begitu. Oke. Nah, ini bisa nggak ya apa dimodifikasi dengan Halo, Pak Kasmadi, suaranya hilang? Halo, Cek Saya Pak Kasmadi. Pak Kasmadi atau saya yang tidak ada suara ya? Pak Kasmadi, ini macet ini, internetnya macet kelihatan. Oh gitu. dari Bapak luar, Ibu, ngambil karakter? Pak Kasmadi, tolong diulang, di unmute dulu. Mic, cek. Oh, putus lagi. Halo, Pak Kasmadi. mic-nya masih mati. Oh, hilang. Macet. Oh, macet. Sampai Ya. mana tadi? Bapak Ibu, sampai Kayaknya beliau minta ini, Mas Mr. Mung minta karakter untuk dewasa karena beliau ngajar di SMA. Oh, Bapak Ibu, izin nih Mr. Mung saya Siap, buka silakan. lagi nih ya. Jadi Bapak Ibu karakter muslimah memang di karakter builder ini hanya ada karakter anak-anak, tapi tadi saya sudah perlihatkan sedikit. Bapak Ibu bisa gunakan karakter muslimah itu ada di bagian elemen ya. Di elemen ini Bapak Ibu mau gunakan Bapak Ibu misalnya di sini tulis ya murid SMA. Itu ada tuh ya. Bahkan yang pakai jilbab itu ada, ini karakternya nih ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau cari yang seperti ini kan Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian Bapak Ibu bisa klik tampilkan semua kata kunci gini ya, atau tampilkan lebih banyaknya nggak ada di sini nih ya. Oh, sudah tidak ada lagi untuk beberapa elemen, tapi ini bisa digunakan dan banyak rekomendasi ajaib. Tinggal Bapak Ibu pilih saja di elemen. Dan di elemen ini misalnya ya, saya punya muslimah gini ya, saya mau ambil satu karakter muslimah. Yang pertamanya dianya kita pilih yang grafis. Oke, kemudian, nah yang ini deh. Nah ini ya, ini dia lagi senyum. Bagaimana bisa dianya kita ganti karakternya ya menjadi dianya lagi marah. Di elemen itu ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketik saja mulut, nanti akan muncul berbagai jenis mulut. Mulai dari yang marah sampai yang yang kesal atau seperti apa. Bapak Ibu bisa pakai yang di sini. Itu kita tinggal tempel saja ya. Misalnya di sini kita ketik mulut marah. Nah ya, seperti ini kita bisa tempelkan. Udah jadi berubah sih karakternya. Ya, kemarin saya karena saya membutuhkan itu, nah kan jadi berubah gitu. Ya, langsung berubah karakternya gitu kan, kita bisa tempelkan. Ya, tapi memang harus dicocok-cocokin Bapak Ibu ya, harus dicocok-cocokin. lagi nangis gitu. Itu nangis jadinya ya, pokoknya berubah karakter gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk mencari kalau dianya Bapak Ibu ingin karakter yang muslimah atau karakter dewasa, itu banyak di sini. Orang guru misalnya kita mau pakai karakter guru, itu ada di elemen. Semuanya ada sebenarnya. Tuh ya, banyak. Nah, Bapak Ibu bahkan bisa pakai yang ini. Ya. Tuh.
Dan ada karakter-karakter yang memang tidak ada ekspresi. Nah, itu bisa kita ganti-ganti ekspresinya. Begitu Mr. Mung. Ya, baik. Terima kasih. Oh, ini ada Pak Hasim ini. Pak Hasim mau tanya ini. Pak Hasim, silakan Pak Hasim. Pak, cuma menambahkan aja tadi kan Ya. di situ kayaknya ada titik 3 tuh ya, yang di biji dan fixtone kan bisa ditambahkan juga kayaknya. Ya. Di titik 3 kan ada fixtone tuh, Bu, bisa dianukan, Bu, bisa didemokan, Bu. Fixtone. Iya. Oh, di titik 3 ini. Ada fixtone di situ, kita bisa Bentar. menambahkan karakter juga. Ya, biar teman-teman bisa lihat. Siap. Cuma nambahin itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, siap. Nih Bapak Ibu ya, jadi dapat saran dari Mr. Hasim. Mr. Hasim, Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian titik 3 itu Apps Canva juga banyak banget di sini yang bisa aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan Canva. Ada Pixtone, ada Pixel, ada Pixabay. Jadi sebenarnya kalau kita klik dianya larinya ke aplikasi lain, tapi ini langsung terkoneksi dengan Canva begitu. Terima kasih Bapak Hasim. Oke, terima kasih Pak Hasim. Terus selanjutnya siapa ini? Oh, sudah ada kelihatannya apa ya? Butuh kreativitas, keren. Tokoh anime juga ada. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ria sudah raise hand tapi hilang lagi. Oh mana nih? Pak Sukron. Baik, Pak Sukron, silakan Pak Sukron. Pak Sukron Lampung. Iya. Terima kasih Pak Mr. Mung. Izin bertanya Bu Dona, tadi saya mencoba yang flip, ada 2 itu ya. Ya. Apa tadi? Publu sama Heizen ya. Ya, Publu sama Heizen. Itu apakah masing-masing hanya 5? Kalau sudah 5 berarti kita gunakan email yang lain ya. Oke, itu pertanyaannya ya. Nah, Jadi terus kalau misalnya sudah terbatas berarti ya mau nggak mau kita harus ganti email terus ya, seperti itu. Atau memang kita unduh dulu ke PDF baru kita jadi berbayar di apa flip PDF profesional atau flipbook gitu ya. Iya, benar. Seperti itu. Iya. Jadi terima kasih Pak Fuad, Pak Sukron. Jadi memang ya Apps Canva itu ada 2, yang tadi itu Heizen sama Publu. Kalau Publu itu cuma trial 7 hari. Setelah 7 hari misalnya Bapak mau gunakan itu kita bayar langganan gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi memang sebenarnya worth it ya. Sebenarnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bayar itu ada fitur-fitur yang bisa digunakan. Misalnya bisa pakai musik, bisa pakai audio. Ya, itu untuk Publu. Kalau Heizen dia cuma 5 kali flipbook. Ya, setelah 5 kali sama juga langganan juga. Silakan langganan, kalau enggak silakan gunakan aplikasi lain di luar Canva. Seperti itu, Pak Sukron. Terima kasih Ibu Dona. Sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi. Siapa ini? Yang raise hand siapa? Cek di chat, ada yang tanya Anda ini. Oh, sepertinya sudah paham semua. Kalau sudah paham berarti nanti segera praktek ini. Praktek langsung segera dikirimkan hasilnya. Nah, Mr. Mung, tadi saya di depan saya bilang ada sayembara ya. Jadi saya mau kasih 1 tiket gratis untuk Canva level 4. Insya Allah kami sudah akan mulai Canva level 4 hari Senin ya. Itu saya akan berikan kepada 1 orang yang udah selesai sekarang komiknya. Ayo. Kalau ada silakan di share screen. Saya akan berikan langsung. Baru dikasih ilmunya. Siapa tahu tadi sambil kerjain kan. Ada Bu, tapi cuman karakter doang. Ayo, boleh nggak? Karakter doang? Iya, Sudah ada saya, Parafino Pahlevi. Mangga Parafino Pahlevi, boleh. Boleh. Pak Faisal, mohon maaf. Parafino ada. Parafino. Makanya tadi saya bilang nyoba karakter itu Bu, yang di copy kok nggak bisa. Ya nyoba itu doang, jadi komik. Ternyata ada yang sudah mengerjakan. Silakan, ayo Mr. Mu. Siapa ini? Parafino? Parafino udah share screen.
Oke, kita lihat. Wow. Wow. Mantap. Boleh dibuka dari halaman pertama, Pak Rafino. Halaman pertama. Baru Ditutup satu halaman, aja. Bu. Baru Ditutup satu halaman aja. yang jadi. Baru satu halaman. Loh, itu template-nya siapa? Lah, itu gak komplit juga dong. Berarti tiketnya 2, Bu. Nah, yang Enggak, halaman lain ini anu aja, apa kopi-kopi karakter aja dulu. Iya, dia pakai karakter anime. Ini tadi yang dibilang pakai karakter anime. Coba di slide nomor 1 apa? Di slide nomor 1. Anu, yang aslinya. Oh, yang aslinya. Oh, gitu. Classroom etiquette. Kemudian baru kopi-kopi Baru ya. dimodifikasi. Halo? Oh, gitu. Oh, gitu. Ruangannya ya yang dipakai. ATM ya, Pak. ATM. ATM. Awal kan gitu dulu. Kalau gitu mohon maaf ya, Pak Rifino belum selesai. Kalau yang teknis yang sudah selesai. Kok pelit banget nih tiketnya? Saya tunggu sampai jam 5. Satu orang yang paling cepat mengumpulkan di grup Sagu Safa ya. Ya, Mr. Mung ya. Ya, boleh. Satu orang yang paling cepat jam 5 ya, jam 5 batasnya ya. Satu orang yang paling cepat akan dapat 1 tiket untuk level 4 Canva kami mulai Senin ya. Nggak setuju. Pak Irfan Dhani, Bu. Kayaknya selesai tuh Pak Irfan Dhani. Coba Pak Irfan Dhani. Langsung dikumpulkan nanti di grup tempelnya kirimnya di grup Sagu Safa. Ya, di grup nanti ya linknya ya. Nah, nanti yang pertama nanti langsung dapat hadiah tuh. Begitu, Mr. Mung. Oke. Saya rasa cukup dari saya, Mbak Pipit. Mana ya, Mbak Pipit nggak ada suara dari tadi. Nyimak nih sambil ketawa-ketawa, seru banget. Baik. Baik, terima kasih sekali Bu Dona. Materinya sangat luar biasa sore ini. Ini Bapak Ibu peserta juga sudah, saya kira sudah puas ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Artinya habis ini sudah siap untuk mempraktikkan ilmunya. Semoga nanti cepat selesai jam 5 ya, jam 5 maksimal jam 5 untuk yang mau dapat hadiah. Kalau yang nggak ingin dapat hadiah ya nggak apa-apa, besok dikirimnya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Dona, terima kasih. Terima kasih Bu Dona, mantap. Semoga ilmunya bermanfaat nanti untuk teman-teman dan Amin. bisa segera dikembangkan, ditingkatkan lagi dan seterusnya. Baik, saya kira ini untuk Bu Dona sudah. Setelah ini saya akan serahkan ke Bu Pipit, mau feedback materi yang kemarin ya. Oh, mau yang tugas-tugas yang kemarin sama mau ngasih hadiah. Ini ada hadiah lah juga ini Bu Pipit. Baik, Bu Pipit silakan Bu. Oke, saya izin share screen ya, Bapak Ibu apa kabar? Mr. Mung boleh ini dulu deh, cek WhatsApp. Coba cek WhatsApp. Ini akan ada penyemangat lagi nih untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, tapi saya mau Mr. Mung meng-ACC dulu nih. Ya, oke deh. Nah, di layar saya ini saya sudah sempat ngintip-ngintip nih tugas teka-teki silang dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Ini saya pilih ada 6. Semoga Bapak dan Ibu guru yang terpilih hadir semua nih di sini ya. Yang pertama, apakah ada Pak Wahyu Kurniawan? Ya, ada Mbak. Oke, ini Bapak dan Ibu, ini adalah desain dari Pak Wahyu Kurniawan nih. Sekilas kalau kita lihat dari segi tampilan margin gitu ya, dan komposisi ini keren sekali. Nah, coba kita buka. Saya akan bagikan linknya ke Bapak dan Ibu guru sekalian ya, untuk dijadikan inspirasi gitu. Sebentar, tunggu lagi. Oke, sambil menunggu, ini juga ada desain yang saya cukup menarik nih, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Pak Muhammad Fauzan, apakah ada? Ada Bu. Oke, saya buka punya Pak Muhammad Fauzan ya. Ini cukup banyak banget nih elemen-elemennya gitu ya, dan ini pakai kayak fabel gitu ya. Ini Iya, Bu. Ini materi kalau boleh tahu untuk kelas berapa nih, Pak? Ini untuk kelas 5, Bu. Kelas 5 SD ya?
Iya, Bu. Oke, cocok sekali dengan ininya. Oke. Oke. Nah, seperti janji saya, nih udah cocok nih sama Mr. Mung, udah dapat ACC. Seperti janji saya nih, Bapak dan Ibu, di hari pertama saya sempat sampaikan bahwa saya akan menyediakan 5 souvenir Canva untuk Bapak dan Ibu guru yang beruntung. Nah, ini saya dan panitia sudah memutuskan bagaimana caranya untuk memilih kira-kira yang beruntung siapa. Nah, satu, kan ada 5 nih Bapak dan Ibu. Kita akan bagikan 2 souvenir kepada 2 Bapak Ibu guru untuk desain TTS favorit. Nah, desain TTS favorit ini nanti akan saya dan panitia pilih ya. Terus sisa 3-nya dari komik hari ini. Nah, jadi tadi saya juga nonton nih memperhatikan gitu ya ketika Bu Dona menjelaskan, sungguh sangat keren sekali. Dan itu hasil desainnya juga keren sekali nih Bapak dan Ibu. Tadi saya sambil menitin ya, Bu Dona kalau nggak salah pas banget membuat desainnya dalam waktu 1,5 jam. Dan sebelumnya kan Bu Dona sudah buat skrip gitu ya, jadi katakanlah ya total 3 jam gitu ya, atau paling lama 5 jam. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa mulai hari ini nih, mulai fokus gitu ya, mengejar untuk yang komik. Kalau misal yang TTS sudah selesai, terus kita akan berikan waktu ya, semoga jadi deadline paling lambat mengumpulkan adalah besok hari Minggu pukul 5 sore gitu. Jadi nanti berikan kami dan panitia waktu untuk menilai kurang lebih 3 hari. Insya Allah nanti di hari Rabu kita sudah umumkan siapa Bapak dan Ibu guru yang beruntung dapat souvenir Canva. Nah, benar banget ini ada pertanyaan dari Pak Idam, Bu Dona minta filenya, tapi file lihat ya, bukan file edit. Jadi Bu Dona tadi mungkin boleh minta tautan untuk lihat ke desain Bu Dona, nanti kita bisa bagikan di sini di chat, dan juga kita bisa bagikan lagi di kolom WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Nah, saya sambil taruh ini di grup Facebook kita, itu kita sudah pernah ada webinar dengan Sagu Satal IGI, di mana di situ dijelaskan bagaimana caranya untuk menerbitkan buku ber-ISBN. Itu tadi keren sekali, desain dari Bu Dona itu sudah wajib banget itu dijadikan ISBN ya, Bu Dona ya. Nanti mungkin bisa saya bantu untuk tektokan dengan Pak Idam. Itu keren banget, bisa jadi salah satu karya publikasi dari Bapak dan Ibu sekalian nih. Nah, ini link di webinar, rekaman webinar yang dengan tim Sagu Satal ya, terkait dengan ISBN. Mungkin tadi ketika mau menerbitkan gitu ya, kan sudah terlalu sering pakai yang flipbook gitu kan, Heizan dan Publu itu udah sering banget dipakai. Nah, ada satu lagi alternatif yaitu Book Creator. Nah, di webinar yang dengan tim Sagu Satal tersebut, Pak Adan dari tim Sagu Satal IGI, beliau mengajarkan gimana cara bikin book creator yang gratis. Jadi dengan book creator tersebut, kalau nggak salah gratisnya tuh bisa bikin sampai 30 buku. Di mana sama Pak Aden dikasih trik. Jadi dari 30 buku tersebut, kalau misalkan udah habis, ya udah buku yang lainnya diunduh lalu di-delete. Nah, jadi 30-nya itu bisa diputar terus tuh dengan book creator tersebut. Nanti hasilnya pun kurang lebih bisa dilihat secara online seperti kayak tadi yang flipbook tadi gitu. Cuma bedanya bukunya ada di platformnya adalah Book Creator gitu. Jadi coba nanti dilihat ya di rekaman webinar yang dengan Sagu Satal ada di grup Facebook kita gitu. Oke, jadi itu ya seputar souvenir dan seputar menerbitkan karya Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi souvenir kita akan pilih 2 guru beruntung dari desain TTS favorit dan 3 guru beruntung dari desain komik favorit gitu. Deadline pengumpulan adalah hari Minggu jam 5 sore. Oke. Nah, ini kembali ke Pak Wahyu Kurniawan nih. Ini keren sekali ya desainnya. Coba kita tampilkan margin nih kalau Bapak dan Ibu lihat ya. Ini dari sini, kini kita bisa rapikan lagi nih kayaknya.
kayak tengah yang ini. Nah, kita bisa rapikan lagi, atau kalau pengen lebih pas lagi, ini kita bisa lihat posisi. Oke, sudah rapi nih harusnya, karena tengahnya udah nggak muncul. Kita kelompokkan dulu, kita taruh lagi posisi di, ini berarti dia udah di tengah-tengah dari tapi kayaknya dia belum berada di tengah-tengah dari, nah di tengah-tengah dari logo. Oke. Oke, jadi ini lebih rapi ya positioning marginnya gitu. Ini juga bisa kita rapikan lagi nih. Ini udah dikelompokkan semuanya kan ya? Ya. Posisi oke, tengah yang ini gitu ya. Biar pas di dalam margin. Ini tunggu ya, ini kayaknya juga belum di tengah. Si ininya apa? Oke, grup ini ya. Apakah posisinya di tengah? Ya, kita zoom out. Oke, kelihatan ya tengah dia tidak balance karena ininya tunggu, karena box ini dia kelebihan. Oke. Kelompokkan posisi tengah. Nah, Wahyu Kurniawan SPD. Oke, mungkin ini bisa kita taruh penggaris. Oke, tunggu ya. Oke, ini berarti outer layer kita ya. Ini outer layer kita harusnya di sini, garisnya 2. Jadi, kalau mau dikasih nama lagi gitu ya, misalkan ini kita hilangkan pun nggak apa-apa karena sudah ada ini ya, apa namanya, nama ada. Nah, sudah ada file sosial media gitu, atau bisa kita taruh nih di sini gitu. Teka-teki silang IPA kelas bla bla bla, Wahyu Kurniawan SPD, mungkin ditulisnya 18 gitu. Nah, Izin bertanya, Bu. Maaf. Ya, silakan. Misalkan nanti untuk teka-teki silang saya bikin panjang ya, kayak halaman A4 itu. Kemudian jadi untuk pertanyaan dan kotaknya itu satu halaman di satu halaman. Jadi nanti kunci jawabannya di halaman lain. Jadi kan ada 2 halaman aja. Kalau kemarin kan contohnya 3 halaman tuh. Ada yang kotaknya di halaman pertama, kemudian pertanyaan di kotak kedua, kemudian halaman ketiga itu kunci jawaban. Itu misalkan cuma 2 halaman aja, boleh nggak? 2 halaman ini boleh. Ini kayaknya ada yang landscape juga nih, saya sudah pilih. Ada nanti nih Pak Mevri ya, itu bisa dalam bentuk ya A4. Ini cuma 1 halaman nih kalau nggak salah, nggak disediakan jawabannya. Kalau untuk itu Bu, untuk yang komik itu apakah boleh tidak pakai kotak-kotak seperti komik, atau cukup kalau contoh Bu Dana tadi kan contohnya semacam bukan komik, seperti apa ya, buku bergambar gitu ya. Nah itu kalau komik kan biasanya kotak-kotak tuh ada kotak-kotaknya kecil-kecil itu kan komik. Nah kalau yang per halaman tuh kan, jadi kami nanti buatnya pakai yang mana? Yang dinilai itu apakah yang pakai kotak-kotak atau yang polos per gambar aja gitu. Terima kasih. Yang kotak-kotak kayak tadi ya, seperti yang dicontohkan Bu Dona. Tadi Bu Dona komik tapi cuma 2 apa tadi ya? Cuma 2 kotak gitu kan, instead of 4. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih 4 kotak per halaman, 2 kotak per halaman. Biasanya kalau satu halaman kayak tadi ya, kan tadi ada yang 1 halaman. Nah, itu biasanya untuk level SD gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan aja. Artinya kami boleh milih ya, atau harus yang ada kotak-kotak? Sesuaikan dengan jenjang yang Bapak dan Ibu guru ampu ya. Oh gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Nah, kurang lebih kalau ini cuma finishing ya, tapi secara garis besar dari segi desain ini sudah bagus sekali Pak Wahyu, dan khususnya
yang ini nih cocok, apalagi materinya adalah memang tentang ini ya, tentang apa, jantung ya, tentang apa nih, kok Ginjal. tentang ginjal, tentang ginjal. Jadi dia udah cocok banget nih sesuai dengan, nah sesuai banget. Ini menarik, pasti siswa senang banget dengan visual ini, gitu. Ini keren, good job, well done. Oke, lanjut ya. Ke Pak Fauzan. Halo, oke. Ini Pak Fauzan kalau boleh tahu, apakah ini bikin semuanya dari awal, ataukah ini pakai dari template ya, memulai dari template kah? Itu tadinya saya lihat template dulu Bu, lihat marginnya gitu Bu. Untuk lihat ukuran layarnya dan kertasnya itu, baru saya ambil ukurannya, tapi sisanya saya bikin sendiri. Oke, sisanya udah bikin sendiri ya, ini keren banget nih. Mungkin boleh berbagi nih berapa lama, karena ini elemennya kompleks ya, ada background di belakang, terus ada banyak yang di depan gitu, ada banyak binatang-binatangnya, kelincinya pun dia bergerak gitu, seolah-olah dia bergerak gitu ya, ada banyak pilihan gitu. Ini berapa lama nih Pak bikinnya? Dari sekitar jam 10 tadi Bu. 10 pagi? Iya. Terus dikumpulkannya jam berapa ya tadi ya? Lupa sih Bu, padahal tadi pada bagian atas pada tulisan teka-teki silang itu saya mau kasih branding gitu Bu. Kan di sini di situ ada yang kosong. Cuma pas saya kirim itu saya nggak sengaja kehapus gitu Bu. Oh, oke. Nah, ini bisa jadi case contoh kasus ya. Aduh, kehapus gitu kan, nggak sengaja kehapus. Nah, di Canva kita sekarang sudah bisa lihat history. Nah, riwayat versi. Itu ada situ Bu. Betul. Nah, riwayat versi. Tunggu. Apakah saya bisa? Nah, jadi ini kan sekarang jam 14.07 ya. Nah, kita bisa lihat yang tadi tersimpan otomatis di jam 10.34 gitu kan. Kita bisa klik, bisa intip. Bentar. Nunggu dia loading gitu ya. Terus melihat ini desain kita yang tadi atau bukan gitu kan. Nah, terus ini kelihatan ya. Oh, ternyata tadi di jam 10.34 tuh bentuknya masih kayak gini gitu. Karena saya dapat akses edit, jadi saya bisa lihat nih. Bahkan saya bisa lihat ini mungkin ini juga bisa jadi. Nah ini Bu. Nah, ini yang dari template asalnya begini. Template asal ya, betul. Nah, saya jadi ingat webinar dulu di awal tahun lalu ada Bapak guru yang bertanya, ini gimana cara kita melihat kalau siswa nggak plagiat ya? Nah, dari ini nih sekarang version history ini juga kayak baru launching nih tahun ini gitu. Jadi kita bisa lihat apakah ini mereka memulai dari template ataukah memulai kopas dari punya temannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di version history ini gitu sih. Bu. Jadi ini bisa dikembalikan. Nanti tinggal klik ini, semoga kelihatan tulisan incognito saya ya. Kelihatan Bu. Nah, di sini ada kembalikan ke versi ini gitu. Kalau diklik maka dia akan kembali ke versi yang ini gitu. Gitu ya. Tutup. Saya nggak mau otak-atik nanti. Oke, ini sudah oke, berarti memang benar tinggal tambahin aja ya nama gitu ya. Nama, mau tambahkan logo sekolah bisa ngambil di celah di sini, bisa masih ada nih gitu. Tapi kalau di sini ini karena udah dipakai sama Eagle ya, sama Eagle jadi nggak bisa. Nah, atau saya mau lihat ukuran. Nah, ukuran ini ukuran file apa ya? Poster kah? Nah, kalau ukuran kita bisa coba tunggu saya rada nge-mix nih, karena terbiasa pakai bahasa Inggris. Sebentar ya. Kalau ukuran Instagram, ini bocoran. Oh ya, 4. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah gabung di grup Facebook di grup Facebook kita kan untuk Guru Indonesia, kalau saya mau bikin ukuran Instagram post atau Facebook post, saya ngambilnya 1440 pixel. Jadi itu pixelnya gede banget dan biasanya kalau kayaknya ini pakai kiriman Facebook ya.
konten. Nah, biasanya kelihatan ya konten Instagram itu 10 80 pixel. Walaupun sama-sama dia bentuknya persegi, tapi dengan pixel yang lebih besar 1440 itu kita lebih bisa placing-nya tuh kontennya tuh lebih banyak gitu. Jadi misalkan ini terlihat pekat ya, terlihat udah pack gitu kan. Terus masih pengen ditambahkan ada logo, ada branding gitu kan. Ini saya bikin duplicate dulu. Nah, jadi tadi sebenarnya kita bisa melihat kalau ketika di present ini apakah udah maksimal karena sesuai dengan ukuran dari pixel tersebut atau bisa kita kecilin lagi gitu kan. Nah, kok escape-nya gitu. Oke. Nah, tunggu ya. Ini saya lock dulu. Oke, saya sambil ngerjain nih, kayaknya ada pertanyaan. Silakan Pak Hasim, kayak raise hand ya. Oh iya Bu, mau tanya lagi. Tadi menegaskan ingin konfirmasi yang tadi Bu. Itu tadi yang bisa versi sebelumnya itu kalau kita diberi kesempatan edit ya. Betul. Tapi kalau hanya melihat dengan komen berarti nggak bisa ya? Betul. Jadi kan ini saya guru Bapak dan Ibu sebagai akses pelajar. Nah, karena ini dikumpulkan, jadi udah otomatis saya bisa edit gitu. Karena kan dikumpulkan ke guru gitu. Nah, paham ya? Gitu. Oh iya, Nah, ini saya kecilkan contoh ya. Ini saya kecilkan contoh misal mau ditaruh di tengah gitu kan. Jadi kan ada nambah space ya. Space-nya lebih besar dibandingkan yang ini gitu. Kalau ini kan space-nya hanya nih ujungnya cuma berapa, let's say cuma segini nih. Sedangkan ketika udah ke sini kita punya tambahan. Nah, gitu. Contoh. Tapi untuk melihat apakah dengan ukuran pixel ini dia ya. Nah, kita perbesar. Oh, ternyata masih optimal nih kalau di present tulisan ini nggak terlalu kecil. Oh ya udah, berarti bagian atas yang ini ya, Bapak dan Ibu, bagian atas ini kalau mau ditambahkan branding, logo dan sebagainya, ini masih bisa gitu ya. Jadi dia untuk optimasi space. Gitu. Oke. Sudah keren, silakan Pak Fauzan kalau mau ditambahkan lagi mau ditambahkan logo dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, saya beri masukan dulu ya, karena misalnya nanti mau direvisi. Oke, sambil ada pertanyaan lagi kah? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Yang untuk teka-teki itu, Bu, mungkinkah kita mengirim dalam bentuk link Canva, siswa langsung ngisi ke Canva tersebut? Berarti kan untuk teksnya itu bisa kita isi. Saya pernah lihat itu Bu ya, dia itu dikasih strip. Nggak apa-apa itu kalau kita di tugas ini saya kasih titik gitu. Ini rencananya memang mau saya pakai nanti pas pembelajaran mendatang gitu. Jadi maksud saya mau saya share Canva-nya, tapi siswa pasti dikasih akses edit ya Bu ya, berarti gitu ya Bu. Nah, berarti gimana? Lakukan apa yang saya lakukan ketika saya memberi tugas tentang saya ya. Jadi pertama adalah pastikan siswa-siswi Bapak dan Ibu sudah masuk ke kelas dulu supaya mereka dapat notifikasi gitu ya. Jadi kemarin kenapa kok ada yang dapat, kalau kita lihat lagi di grup WhatsApp, ada yang dapat notifikasi tugas tentang saya via email, ada yang enggak. Nah, kalau enggak dapat berarti karena dia masuk kelasnya tuh telat gitu. Jadi dia saya memberikan tugas gitu, jadi dia nggak dapat. Nah, sekarang saya demokan lagi ya Bapak dan Ibu, gimana kalau mau memberikan tugas teka-teki. Contoh, saya mau pakai tugas, oke, saya ngambil dari ini aja deh. Apa tadi? Crossword ya, saya ngambil dari contoh, saya ngambil dari template. Oke, contoh, ini deh yang simple ya, kuis Badiah ya. Saya buka nih template-nya, tutup dulu yang ini ya. Ini latihan ya, jadi ini nggak perlu dikerjain nih. Ini untuk mendemokan gimana cara memberi tugas ke siswa. Oke,
Nah, jangan lupa selalu setiap kali kita buka template atau membuat desain, yang paling pertama harus kita lakukan ganti judul, ya, ganti judul nih. Ini apa ya? Latihan penugasan ke siswa di ya. Ini judulnya begini. Tidak perlu dikerjakan. Ya, ini hanya contoh. Ini contoh. Contoh. Contoh penugasan ke siswa di kelas Canva, tidak perlu dikerjakan. Oke, itu judulnya ya. Jadi ini katakanlah ini udah desain kita dan lain sebagainya, ini udah diganti dan lain sebagainya. Ini contoh. Contoh. Oke. Nah, sudah ya, udah kita sesuaikan. Terus di ini semoga kelihatan tulisan incognito saya masih kelihatan kah? Kelihatan Bu, Kelihatan ya. Nah, klik bagikan. Ya. Oke. Klik bagikan, terus klik tugas. Nih ya. Nah, pilih opsi. Mau dilempar kemana tugasnya? Kan kita mau dilempar di kelas Canva, supaya anak-anak bisa mengerjakan ya kelas Canva. Nah, ini sudah otomatis desain baru untuk masing-masing siswa. Diklik gitu ya. Saya tulis halo Bapak Ibu. Berikut hanya contoh memberikan tugas di kelas Canva. Akan otomatis dapat template atau salinan dari desain ini dikerjakan masing-masing. Coba mengerjakan. Ya, tulis nama sebagai judul. Oke, jadi kita bisa naruh nih, anak-anak apa-apa, paling lambat kumpulkan tanggal berapa, dan lain sebagainya gitu kan. Terus klik selanjutnya. Nah, sekarang yang pilihan berikutnya adalah bisa dilihat ya Sagu Safa. Nah, Sagu Safa sekarang ini kan tak dibagi. Kalau tak dibagi, berarti siswa tidak akan menemukan desain ini di halaman kelas. Mereka hanya akan bisa menemukan desain ini dari notifikasi di dalam Canva atau di email. Tapi kalau kita pengen siswa bisa melihat, nah ini klik bisa lihat ya, bisa lihat. Bisa lihat itu nanti saya tunjukkan ya, ini saya klik bisa lihat, nanti munculnya di mana. Oke? Udah ya, untuk siapa tugas ini ya, untuk semua siswa nih, siswa akan diberitahu tentang tugas ini. Oke, semua siswa. Kalau misalkan di dalam kelas kita Sagu Safa ada pembagian lagi, misalkan siswa 10A dan 10B dan lain sebagainya, ada grouping lagi, nanti pilihan grouping akan muncul di sini. Jadi tugas ini hanya akan dikirim ke grouping tersebut gitu ya. Tapi kan di kelas kita nggak ada grouping nih, semuanya rata gitu ya, satu kelas besar. Jadi saya cukup pilih bisa lihat, pemiliknya otomatis saya gitu ya, tinggal klik publikasikan. Oke, tunggu ya. Nah, siswa yang Anda berikan tugas akan diberitahu. Nah, coba sekarang Bapak dan Ibu buka beranda ya. Bapak dan Ibu coba cek di email ataupun di notifikasi gitu ya. Coba di refresh, nanti tugas Bapak dan Ibu akan muncul di sini di bagian notifikasi ini. Nanti akan tulisannya guru Anda memberikan tugas dan sebagainya. Coba di refresh ya. Terus dicek gitu ya, refresh halaman Bapak dan Ibu sekalian lalu dicek. Nah, tadi kan saya udah klik lihat gitu kan. Nah, lihat itu siswa berarti bisa melihat desain tersebut di mana di kelas Sagu Safa akan langsung muncul ada tugas baru. Ini saya harus refresh. Nah, itu udah muncul ya contoh penugasan dan lain sebagainya. Nih, udah muncul nih contoh penugasan. Nah, di sini kan contoh penugasan ke siswa. Nah, jadi karena tadi saya sudah pilih lihat, siswa bisa mengakses tugas tersebut dari mana? Dari notifikasi, ya. Karena saya gurunya, jadi saya nggak dapat notifikasi ya. Dari notifikasi ke email, ataupun dari sini gitu. Misalkan nanti ada murid yang tanya, Bu, emang tugasnya yang mana sih? Gitu kan. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Tugasnya yang ini loh, salin template ini. Jadi langsung aja nih, taruh di WhatsApp, anak-anak ini ada tugas ya, lalalala. Nah, ini tugasnya gitu.
gitu ya. Jadi nanti anak-anak bisa langsung klik gunakan template ini atau dari link yang Bapak dan Ibu kasih. Cuman kalau memberi mereka link ya pastikan ketika mereka buka link, kelas yang mereka buka ya kelas yang ini, kelas yang punya Ibu. Karena kalau nanti mereka buka link ini, link tugas ini, tapi di kelas lain gitu, misalkan ada kelas bahasa Inggris, ya jadi dia nggak bisa kirim ke guru kan, dia nggak bisa ngumpulin ke guru gitu, karena nanti template-nya nyangkutnya di sini gitu. Iya, Jadi Ibu. harus Izin, Ibu. Ya, maksudnya kolom kotaknya itu kalau dia mau ngerjain dalam bentuk teks, nggak apa-apa ya kita kasih titik dulu sehingga dia bisa edit titiknya itu pakai jadi huruf gitu ya. Nggak perlu, karena kan kalau di sini, karena siswa langsung ngerjain langsung di Canva, biarkan saja mereka eksplorasi. Jadi Ibu nggak perlu kasih titik-titik di sini. Jadi gini aja. Jadi misalkan gunakan template ini gitu ya. Saya sebagai siswa nih sekarang. Nah, pastikan siswa Bapak dan Ibu udah ngerti gimana di bagian sini tuh ada apa aja. Di daftar sini tuh ada apa aja. Ada elemen, unggahan, teks, dan sebagainya. Siswa kan pasti lebih cepat ya gitu kan. Jadi, nah mungkin sambil kita jawab nih, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, negara apa nih, Kak Bu? Mesir, Bu. Mesir, Bu. Mesir. Oke, nah Yes. itu tinggal copy paste. M. Copy. Udah deh. S ya. Udah selesai. Terus kalau saya siswa, saya tinggal klik kumpulkan gitu. Karena saya guru, jadi saya nggak bisa kumpulkan. Baik, Bu. Bu, satu lagi. Saya tadi kepencet animasi, Bu ya. Itu bisa cancel. Kepencet apa bisa ya? cancel, kepencet animasi, Bu. Tadi kan pakai ada saya input animasi. Terus ternyata apa namanya tuh cancel animasinya gimana ya, Bu? Tinggal di delete aja. Animasi elemen maksudnya ya? Iya, saya tadi ke semuanya itu saya kelompokkan tadi kan, Bu. Semuanya itu saya kelompokkan, terus saya perkecil kayak yang Ibu biar ada space, saya naruh beberapa elemen lain. Tapi tadi saya mau masukkan elemen animasi, terus semuanya jadi kepencet animasi gitu. Cuman saya bingung. Tinggal dibatalkan aja ya. Jadi contoh ini ada animasi gitu kan, keblok semua gitu kan. Terus udah klik animasikan, ya, nggak sengaja, ya udah tinggal pencet aja ini kan udah nggak sengaja nih kepencet gitu ya, tinggal dibatalin aja. Jadi no animation, hapus animasi nih di bawah, tinggal dihapus. Oh ya, jadi pencet animasi. Satu lagi Ibu, untuk komik strip itu kan satu tadi 4 jadi beberapa. Dia tadi kan jadi buku bergambar kata Bapak tadi. Kalau komik strip kan beberapa gambar jadi satu. Nah, untuk di tugas ini ada minimal nggak Bu untuk itunya? Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada minimalnya sesuai dengan target siswa ya. Misalkan kalau SD ya satu halaman satu aja, satu box aja. Kalau SMA mungkin satu halaman bisa 4 box gitu. Jadi silakan sesuaikan dengan target siswa Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Pipit. Terima kasih, ini kita sudah 5.10 nih, cuman sebenarnya saya masih pengen membahas beberapa tugas lagi teka-teki yang lain gitu ya, tapi saya kembalikan dulu mungkin ke Bapak dan Ibu guru, ke Bapak dan Ibu, apakah kita mau lanjut 5 menit lagi atau gimana gitu. Mr. Mu mungkin? Lanjut. Mr. Hasim nih udah raise hand. Iya, itu Bu, saya penasaran, tapi ini di luar ini. Saya penasaran dengan itu di Sagu Sapa itu kan ada pilihan folder, kemudian aplikasi, apa lagi tuh ya? Folder, template, grup, itu gimana? Bisa nggak Bu didemokan penggunaannya, Bu? Takutnya nanti ada peserta yang bertanya. Nah, di Sagu Sapa ya. Ya, itu kan folder, template, aplikasi, orang, dan grup itu gimana? Bisa nggak didemokan penggunaannya, Bu? Terima kasih. Oke, desain ini adalah semua desain yang dibuat oleh tim yang ada di dalam kelas Sagu Sapa ya. Nah, tidak semua desain akan muncul di sini. Kembali lagi tergantung apakah desain tersebut dibagikan ke
tim Sagu Safa. Jadi ketika Bapak dan Ibu membuat tugas atau mengirim tugas seperti yang tadi saya demokan ya, harus diklik apakah bisa lihat, apakah tidak bisa lihat. Kalau tidak bisa lihat ya berarti nggak bisa lihat di sini gitu. Itu desain. Folder, nah semua orang bisa bikin folder. Jadi tinggal klik aja buat folder. Nih folder Rahma tugas gitu ya. Nah tinggal dimasukkan. Misalkan saya buat folder ya. Contoh folder. Ini saya bikin gitu ya. Nah, lihat lagi ya, pasti ketika bikin folder, apakah Sagu Safa boleh lihat atau enggak. Kalau tanda matanya kayak gini, berarti folder saya ya cuma buat saya doang yang bisa lihat. Tapi, kalau saya klik bisa lihat, bisa edit, kalau bisa edit berarti semua yang ada di Sagu Safa bisa ngotak-ngatik, bisa merubah, bisa nambahin desain, dan lain sebagainya. Tapi saya cuma pengen bisa lihat. Oke, bisa lihat, beritahu anggota kelas misalkan, klik berarti nanti Bapak dan Ibu dapat notifikasi ya. Saya nggak mau beritahu buat dan bagikan folder karena cuma bisa lihat klik gitu ya. Terus contoh ini kan contoh folder. Nah, saya tadi sudah punya proyek ya. Jadi ini proyek di bagian proyek saya ini adalah desain-desain yang punya saya. Jadi misalkan saya mau ini karena ini contoh penugasan gitu ya. Nah, saya klik gini ya, dicentang gitu, di bagian bawah ada pindahkan ke folder, saya mau masukin ke folder tadi. Nah, contoh folder Pipit. Nah, pindahkan ke folder. Silakan sekarang Bapak dan Ibu di-refresh, cari folder ini, harusnya udah muncul. Bapak dan Ibu sudah bisa melihat, ya, hanya melihat folder, hanya melihat folder saya. Nggak bisa ngotak-ngatik ya, cuma bisa melihat doang. Nah, ini contoh folder. Atau saya mau ganti jadikan ini tugas gitu ya, folder tugas folder tugas dari guru ya, TOT Sagu Safa contoh. Nah, itu juga bisa. Udah ketemu foldernya? Sudah ya, Bu. Terima kasih. Nah, itu contoh folder ya, pembagian folder. Kembali lagi foldernya mau dikasih lihat ke orang boleh ngedit atau boleh lihat atau rahasia buat kita aja gitu. Terus template. Nah, template ini karena yang bisa buat template adalah guru atau pemilik dari kelas ini. Contoh, misalkan saya mau bikin template apa namanya? Contoh ini katakanlah ini sekolah, ini IGI gitu ya, ini kelasnya IGI gitu. Jadi buat template misalkan di sini adalah template presentasi. Nah nanti di bagian template presentasi ini saya judulnya adalah template partnership IGI, di mana nanti saya sebagai pengurus IGI mewajibkan para pengurus kalau mau ada proposal partnership pakai template ini gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan, masing-masing bisa bikin salinan gitu sih. Jadi intinya ini buat template yang bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di dalam grup tersebut. Aplikasi ya ini aplikasi tambahan gitu ya. Misalkan kalau udah kita integrasikan dengan Google Classroom itu akan muncul di bagian sini nih gitu ya, di bagian aplikasi ini. Orang ya ini berarti semua orang yang ada di dalam grup kita gitu ya. Yang bisa mengotak-atik bagian ini hanya guru gitu, hanya guru dan pemilik atau admin. Siswa karena Bapak dan Ibu guru siswa berarti Bapak dan Ibu hanya di tampilan ini doang nih. Gitu. Jadi tetap bisa search gitu ya. Ini nggak ada gurunya karena adanya langsung pemilik which is saya gitu. Terus grup, nah ini yang tadi saya sampaikan. Nah kita kan sekarang nggak ada grup kan? Nah misalkan saya mau buat grup, nama grupnya adalah Panitia Sagu Safa. Nah saya tambahkan tinggal Mr. Mung ada di sini nggak? Nah contoh ya. Misalkan ada Pak Widi, ada ya udah contoh gitu. Terus tinggal klik buat grup gitu. Jadi nanti di sini misalkan saya mau ngasih tugas atau ngasih berbagi desain, saya tinggal cari berdasarkan grup ini gitu. Ini bisa dibikin sama Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau misalkan satu sekolah dijadikan di satu tim, ya tinggal bisa jadi kelas 10A. Nanti tinggal pastikan siswa udah masuk dulu ya di sini. Jadi nanti tinggal sebut nama gitu. Tinggal sebut nama, Fauzan, terus siapa? Ada Bu Nini, nah gitu. Kayak gitu. Jadi, gitu ya. Oh iya, itu kelihatannya tadi salah tempat tadi. Apa?
itu tadi di grup itu kan bagian atas administrator, bawahnya baru anggota. Oh iya, betul. Administratornya di atas, nama anggota di bawah. Betul-betul. Betul. Iya. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Terima kasih. Ini ada dari Bu Yulianti, tanya lagi ya, terakhir semua tugas besok jam 5 due date. Betul, yang komik due date besok. Kalau komik dan TTS pastikan besok udah terkirim ya, besok jam 5. Kalau mau diikutkan dapat door prize gitu. Oke, kayaknya saya kembalikan ke Mr. Mung. Ini untuk Bapak feedback session yang berikutnya kita bisa lanjut lagi deh di besok ya. Besok kita nggak akan ada demo materi, jadi besok silakan kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kita akan bahas recap lagi skill-skill desain yang kemarin di hari pertama kita bahas, dan sekalian feedback session lagi gitu. Saya kembalikan ke Mr. Mung, silakan. Baik, terima kasih Bu Pipit. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 17.18, sudah cukup malam ini Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup, nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu buat besok. Kemudian untuk tugas-tugas yang dari kemarin, dari hari pertama, silakan Bapak Ibu bisa buat. Kalau ingin dapat hadiah, besok sebelum jam 5 sudah dikumpulkan. Nah, tapi untuk tugas satu sapa, paling tidak sebelum Bapak Ibu diseminasi nanti sudah terkirim semua. Baik Bapak Ibu, saya kira itu. Ada lagi Bu Pipit? Sebelum ditutup? Sudah, all good? Sudah ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sore hari ini kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa. Semoga habis ini Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya. Kemudian besok kita masih ada pertemuan lagi sekaligus untuk penutupan POT Sagu Safa. Kemudian besok juga ada review dari Bu Pipit mulai dari hari pertama, kemudian nanti dan seterusnya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Foto bersamanya, Mr. Mung. Iya? Foto bersama. Oh iya. Kenang-kenangan hari keempat. Lupa ini hari keempat ini. Oke, Ya. baik Bapak Ibu, silakan dinyalakan kameranya. Wah, lupa ini sampai hampir lupa. Karena udah kesorean ini, soalnya udah dari tadi dipanggil-panggil ini, belum mandi. Baik Bapak Ibu, silakan kamera dinyalakan semua karena saya tidak tahu ini posisi Bapak Ibu di halaman berapa. Akan saya screenshot mulai dari nomor 1. Silakan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sebentar, saya screenshot dulu. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Senyum-senyum. Oke. Halaman ketiga. Mana ini halaman ketiga? Gua enggak nyala. Kamera. Pak Irfan, Bu Mas Rufa, Pak Zainal. Enggak ada yang nyala. 1, 2, 3, screenshot itu pokoknya. Nah, jangan. Ada hilang. Halaman 4, ini juga tidak ada. Yang nyala. Untuk Pak Arif. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk rekamannya karena tadi kebetulan saya terlempar, rekamannya kepotong, nanti akan saya perbaiki dulu, saya gabung dengan yang rekaman yang kedua. Tadi di sini tuh sempat mati lampu sebentar, saya khawatir sekali laptopnya mati tiba-tiba. Baik Bapak Ibu. Pantas berdua bingung tadi Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali Bu Dona, Bu Pipit, dan teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, yaitu pukul 15.00 WIB. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu Pipit, Terima Bu kasih Dona, Bu Dona, Mister Bu Mu. Pipit, Terima Mr. Mu. kasih Bu Dona, Bu Pipit, Mr.